karena kita nggak tahu mental orang seperti ya, apa. kondisi Jadikan visi misi beliau untuk program beliau sangat konsen sekali, sangat dibutuhkan sekali iya, kayak gitu betul. loh. Jadi tidak hanya masalah-masalah makan gratis, Ya, susu. susu. Oke ya, bicara tentang mental health. Mental health tuh kan lagi sangat-sangat jadi konsen banyak orang ya. Ya, Jadi betul. bahasan banyak orang ya. Ya. Karena ya kita tahu sendiri beberapa kali berita-berita yang beredar, terus juga yang viral di media sosial tuh kan tentang beberapa mahasiswa tuh yang Oke tahu. Yang maksudnya merugikan bertentangan juga, lah, yang merugikan dirinya sendiri, kayak bunuh diri lah, terus menyakiti juga dirinya menyakiti dirinya kayak sendiri, gitu. terus merasa bahwa hidupnya tidak aman saat ini gitu. Karena itu sendiri kan juga dari pemikiran pribadi mereka ya. Terus juga mental health tuh sekarang jadi kayak tameng gitu loh untuk anak-anak muda. Ya, kayak menjadi alasan kayak gitu kan. Betul. Ya sebenarnya saya tidak, maksudnya aku tidak membenarkan hal itu, tapi aku juga tidak menentang hal itu. Karena kita nggak tahu mental orang seperti ya, apa. Kondisi mental orang kan, kondisi Betul. kesehatan jiwa seseorang kan kita nggak tahu kayak cobaan gitu kan. apa yang membuat dia sangat-sangat bisa terpuruk, bisa merasa bahwa hidupnya selesai gitu. Dan tentang mental health ini itu juga diusung sama Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud dijadikan visi misi beliau untuk program beliau maju di pemilihan 2024 nanti. Ya apa ya, benar juga sih Me, soalnya kan kondisi kesehatan mental kayak gitu, mental health kayak gitu, terutama di generasi Z gini, generasi milenial, generasi Z terutama, itu kan juga sangat konsen sekali, sangat dibutuhkan sekali kayak gitu loh. Soalnya kan kita nggak tahu ya kesehatan mental seorang kan, terutama kita di generasi Gen Z kan kita juga nggak tahu kayak gitu. Tekanan apa gitu yang membuat mereka yang menjadi apa ya, menjadi seperti itu kayak gitu loh. Kita kan juga nggak tahu. Inilah mengapa apa ya jadi fokus Pak Ganjar dan Pak Mahfud kayak gitu loh. Untuk menyelesaikan, untuk memberikan solusi, memberikan fasilitas kayak gitu, memberikan jalan keluar untuk kondisi-kondisi orang-orang yang memiliki kondisi seperti itu kayak gitu loh. Dan ini kan sebenarnya juga jadi salah satu bentuk mereka Pak Ganjar juga Pak Mahfud untuk menarik perhatian di kalangan generasi muda, generasi Gen Z dan juga generasi milenial lah ya. Karena ya bagaimana kita membentuk sebuah diri warga negara yang baik kalau tidak dengan kesehatan mentalnya yang diurusin dulu gitu. Jadi tidak hanya masalah-masalah makan gratis, makan susu. Orang bisa aja gemuk, bisa aja sehat. Tapi kalau mentalnya terganggu, ya sama aja gitu. Makan enak pun tidak akan jadi daging, tidak jadi solusi, tidak jadi daging gitu. Karena memang aku sendiri juga merasakan bahwa ketika kita stres, ketika kita merasa tertekan kayak gitu kan, kan kita makan juga nggak enak, meskipun makanan itu sangat-sangat bergizi gitu. Ya itu juga ngaruh juga sih. Makanya kesehatan mental ini juga tanggapi positif oleh generasi Gen Z terutama. Soalnya kan di beberapa tempat kan juga membutuhkan solusi-solusi seperti itu kayak gitu loh. Jadi konsen Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini merupakan salah satu konsen yang sangat-sangat ditunggu oleh generasi Gen Z. Soalnya kan yang saya tahu, yang saya baca di beberapa berita, di beberapa artikel juga, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini akan memberikan pos-pos kesehatan di beberapa tempat, di beberapa apa ya, fasilitas kesehatan kayak gitu, di rumah sakit, di pos-pos kesehatan desa kayak gitu juga akan diberikan fasilitas kesehatan, terutama kesehatan jiwa kayak gitu, mental gitu. Dan itu juga dipasang untuk 24 jam gitu. Nomor darurat yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika ya ada mungkin tetangga atau mungkin ya orang terdekat lah yang mengalami gangguan mental gitu. Karena memang gangguan mental tuh sangat-sangat jadi sekarang tuh jadi benar-benar rawan sekali gitu. Bener sih. Apalagi anak-anak muda ini ya, kembali lagi banyak berita kemarin-kemarin atau bahkan sampai saat ini juga masih diusut bagaimana seseorang mentalnya sangat-sangat bisa terganggu hanya dengan masalah, bukan hanya dengan ya, karena masalah kita nggak tahu seberat apa. Jadi
sangat-sangat Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini sangat-sangat ingin mengoptimalkan tentang kesehatan mental ini agar ya semua masyarakat bisa bisa mewadahi apa yang mungkin mereka tidak dapatkan di keluarga, di lingkungan gitu. Seperti apa ya, konseling kayak gitu kan. Iya betul, karena kan di keluarga kan belum tentu juga kita bisa mendapatkan apa definisi rumah gitu. Iya bener sih, soalnya kan kita sendiri juga memerlukan cerita kayak gitu, juga memerlukan curhat kayak gitu loh. Jadi bukan hanya kita kan nggak tahu apa ya masalah keluarga seorang, masalah sedang dihadapi, bukan keluarga aja sih, karena kan mungkin dari pekerjaan, maksudnya dari lingkungan pertemanan. Maksudnya gini loh, kan kita kan nggak tahu ya kesehatan mental permasalahan seseorang kan seperti apa, beda-beda kan beda-beda kayak gitu kan. Contohnya ketika keluarga A sama keluarga B, keluarga A dia memiliki keluarga yang terbuka kayak itu loh. Ketika ada anak cerita kepada orang tuanya, itu kan bisa ada timbal balik yang sangat baik kayak gitu loh. Kan ada keluarga yang kayak gitu, yang memberikan gitu, orang tuanya memberikan solusi yang baik. Dan anak pun tidak merasa terbatasi gitu kan akses untuk bercerita kepada orang tua. Ya benar juga sih. Dan ada juga keluarga B kayak gitu loh. Keluarga B yang memiliki komunikasi yang kurang kayak gitu loh. Ketika anak curhat ke orang tua dan memiliki timbal balik yang sangat bertentangan dengan hati anak tersebut kayak gitu loh. Jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pak Mahfud akan memberikan dampak yang baik, akan memberikan dampak yang begitu signifikan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan komunikasi kepada orang tua kayak gitu. Bukan hanya kepada orang tua sih, kepada masyarakat, apapun gitu masalah dari apapun kayak gitu loh. Mungkin dari tapi kalau dipikir-pikir ya, memang lebih banyak tuh tentang masalah keluarga, mental seorang anak yang mungkin dibesarkan di keluarga yang tidak siap gitu. Jadi banyak sekali problematika di masyarakat yang memang hubungannya tuh tentang keluarga, tentang keluarga yang tidak bisa dijadikan rumah, tentang keluarga yang tidak bisa memberikan kehidupan yang utuh gitu. Jadi ya fokusnya tuh banyakan tuh memang masalah-masalahnya di masalah keluarga sih. Dan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini kan benar-benar memang konsen sekali di bidang itu, di bidang kesehatan mental. Tapi itu ada loh yang bukan ada orang sih, ya ada kemarin pas lagi lagi perkenalan ya di channel apa gitu ya, mengatakan bahwa itu dia tidak terlalu fokus gitu tentang kesehatan mental. Mungkin masyarakat juga harus bisa melihat kayak gitu, harus bisa memberikan tanggapan yang baik juga kayak gitu loh untuk programnya Pak Ganjar juga. Karena memang program kesehatan mental itu kayak lebih berharga, bukan lebih berharga, semuanya berharga, cuma yang paling berharga tuh kayaknya mental dulu gitu, diperbaiki ya, nanti menyusul untuk penunjang lainnya seperti makanan sehat, gizi seimbang, susu bergizi dan lain sebagainya. Soalnya kan SDM kita kan mayoritas didominasi oleh Gen Z milenial kayak gitu kan. Dan kesehatan mental juga menjadi concern yang sangat digencarkan harus gitu digencarkan sih menurut saya. Tapi ya itu tadi kita harus memberikan ruang kepada Pak Mahfud kayak gitu loh dan Pak Ganjar kayak gitu loh untuk melaksanakan visi misi ini loh kayak gitu. Untuk memaksimalkan nanti jikalau terpilih jadi presiden dan wakil presiden. Jadi kesehatan mental itu memang tidak butuh omong yang mengawang-awang, tidak butuh omong kosong yang cuma omong doang gitu. Bener. Tapi kesehatan mental itu harus benar-benar dilakukan, digencarkan dengan secara konkret. Karena kesehatan mental adalah merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia. Terutama generasi muda kayak gitu loh. Generasi penerus bangsa.